Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udut, salam ngopi bersama Umpop. Selamat sore kawan-kawan sekalian. Kembali dalam telusur sejarah kali ini, Umpop berada di Kabupaten Tegal. Kabupaten Tegal yang sangat legendaris, menyimpan banyak sejarah. Kebetulan saat ini membawa Umpop, tepat Umpop duduk di depan makam seorang tokoh yang luar biasa dan juga kontroversial beliau dalam sejarah Kesultanan Mataram. Beliau adalah raja kelima dinasti Mataram, yaitu Amangkurat Agung. Beliau raja kelima Mataram, sebelumnya adalah dari Panembahan Senopati, kemudian Panembahan Anyakrowati, kemudian Sultan Agung Hanyokrokusumo. Namun sebelum Sultan Agung Hanyokrokusumo ada satu lagi, yaitu Pangeran Wuryah atau Pangeran Martapura. Dilantik cuma sehari, berarti Sultan Agung merupakan raja keempat, dan beliau adalah Sultan atau raja yang kelima Mataram. Mengapa tadi Umpop mengatakan kontroversi? Karena tergantung dari perspektif mana orang-orang melihat beliau dalam sejarah perjalanan dan bagaimana beliau memerintah. Itu bukan ranah Umpop untuk membahas itu. Umpop tidak akan membahas masalah itu. Namun kembali yang pernah saya sampaikan oleh Umpop, yang pernah Umpop sampaikan, bahwa sejarah itu bagaimana kita mempelajari sejarah, bagaimana kita mengambil pelajaran dari sejarah itu sendiri. Karena sejarah ini, pelaku sejarah adalah manusia, dan manusia tidak bisa lepas dari sifat kodrati manusia. Itulah sejarah. Di dalam sejarah ada kearifan, ada keluhuran budi, ada kebijaksanaan. Di sejarah juga, dalam sejarah juga ada konspirasi, ada pengkhianatan, ada perselingkuhan, dan ada kekuasaan. Semua menyatu di dalam narasi sejarah, dan itu yang perlu kita pelajari. Beliau Sultan Agung Amangkurat Agung, nama kecilnya adalah Raden Sayyidin. Beliau adalah putra Sultan Agung Hanyokrokusumo dengan ibu yaitu Kanjeng Ratu Batang. Kanjeng Ratu Batang merupakan putra Bupati Batang yaitu Raden Tumenggung Uposonto. Raden Tumenggung Uposonto merupakan putra dari Tumenggung Manduro. Tumenggung Manduro merupakan putra dari Kiai Jurumertani, silsilahnya orang Agung Mataram. Dari garis bapak, beliau adalah putra Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sultan Agung Kusumo adalah putra dari Panembahan Anyakrowati. Anyakrowati putra dari Panembahan Senopati. Orang-orang Agung Mataram, peletak dasar Kesultanan Mataram. Itu Raden Sayyidin yang nanti bergelar menjadi Amangkurat Agung. Melihat sejarah perjalanan beliau, Amangkurat Agung dan Mataram, mengingatkan Umpop pada peristiwa yang sama, hampir sama dengan peristiwa yang terjadi 430 tahun sebelum beliau jumeneng noto di Mataram. 430 tahun. Dalam selat Calon Arang, dalam selat Pararaton, dalam selat Negara Kertagama disebutkan 430 tahun yang lalu sebuah imperium besar, yaitu Kediri. Dan beliau Amangkurat Agung mengingatkan Umpop kepada Raja Agung dari Kediri. Setelah Jayabaya, beliau adalah Kertajaya alias Prabu Dandang Gendis. Betapa Prabu hampir sama, hampir mirip menurut Umpop. Karena memang sejarah itu terulang. Sejarah itu terulang, dan bagaimana kita bijak mengambil sejarah. Ini pentingnya kita belajar sejarah. Dandang Gendis, raja terakhir Kediri.
betapa apa yang disampaikan, apa yang dilakukan oleh Dandan Gendis menghancurkan keagungan sebuah imperium Kediri, sebuah imperium Kahuripan. Betapa pendalu-pendalu Dandan Gendis Kertajaya dari mulai Dharma Wangsa Teguh di Medang Kamulan memiliki menantu Erlangga yang dengan gigih, dengan prihatin yang luar biasa. Erlangga bisa mengumpulkan puing-puing kehancuran Medang Kamulan dari serbuan Kerajaan Murawari. Erlangga kemudian mendirikan Kerajaan Kahuripan, hingga demi putra-putranya dia membagi Kahuripan menjadi Jenggala dan Benjalu. Di satu sisi dia punya putra laki-laki yang bernama Mapanji. Yang satu lagi adalah Sri Samara Wijaya. Sri Samara Wijaya mendapat kedudukan di Benjalu, sementara Mapanji ada di Jenggala. Hingga akhirnya kerajaan itu menyatu kembali di bawah Jayabaya, Raja Besar Kediri. Namun semua itu kewibawaan hancur lebur karena raja terakhir dari Kediri, yaitu Dandan Gendis alias Prabu Kertajaya. Hampir sama persis. Di sana ada arogansi, ada absolutisme kekuasaan, sehingga para pandita-pandita Siva maupun Hindu datang kepada seorang yang bukan siapa-siapa, orang jalanan, seorang berandal yang dengan teguh menggapai takdirnya. Siapa itu? Ken Arok. Dengan dukungan daripada para pendeta, Ken Arok menggulingkan Kertajaya. Hancurlah sebuah imperium besar Kediri. Nah, ini mengingatkan pada persis dengan ini. Betapa imperium yang dibangun dengan laku prihatin Panembahan Senopati, kewibawaan Mataram yang diletakkan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo, lenyap karena digempur oleh pasukan Trunojoyo berkoalisi dengan Panembahan Romo dari Kajoran. Tercerai-berai hingga beliau Sultan Amangkurat Agung jengkar ke Prabon dari Pleret menuju ke barat dan Sedo di daerah Banyumas. Di tengah-tengah pelarian beliau ada asa untuk merebut kembali. Beliau memerintahkan putranya Raden Rahmat yang sulung untuk merebut kembali dari tangan Trunojoyo dan pasukan dari Kajoran. Namun dengan tegas beliau menolak, dan putra beliau dari permaisuri yang satu dari Kanjeng Ratu Kencono Semarang, yaitu Raden Mas Derajat yang kelak menjadi Pakubono pertama, yang siap menerima estafet Kiai Pleret menuju ke Pleret untuk mengusir Trunojoyo. Dan mulailah Imperium Mataram dari mulai Kota Gede, Kerta, Pleret runtuh, babak baru dari Mataram. Dan berikutnya, generasi berikutnya tidak lepas dari pergolakan, perebutan kekuasaan, mulai dari putra-putra beliau, yaitu Raden Mas Rahmat dan Raden Mas Derajat. Namun karena kebesaran sang adinda, Raden Derajat merelakan kakaknya. Mereka bersatu kembali membangun sebuah imperium baru di hutan Wonokerto yang kita kenal dengan Keraton Kartosuro. Kartosuro pun tidak lepas dari pergolakan-pergolakan, intrik-intrik, karena ditambah dengan VOC sudah masuk. Inilah beliau. Saya nggak akan membabar tentang bagaimana beliau memerintah. Kawan-kawan sekalian bisa membuat literatur, bisa membuka channel-channel, sudah banyak sekali. Namun bagaimana kita mempelajari sejarah itu? Walaupun bagaimana beliau adalah keturunan orang-orang hebat seperti yang Bob sampaikan tadi. Oleh karena itu penting buat kita, generasi kita, mempelajari sejarah
agar kita menjadi generasi yang arif dan bijaksana dengan mempelajari sejarah itu sendiri. Beliau dimakamkan jauh dari singgasana beliau. Beliau dimakamkan di tempat yang seharusnya disediakan untuk beliau, di Astana Imogiri, tempat bersemayam raja-raja dari Trah Mataram disemayamkan. Ada 2 raja yang disemayamkan di luar Imogiri. Satu adalah beliau, kalau nggak salah satu lagi adalah Pakubuwono II. Beliau dimakamkan tidak di Imogiri tapi tetap di makam terhormat para raja, yaitu di Kota Gede bersama kakek buyutnya, pendiri Wangsa Mataram. Sekali lagi, mari kita belajar tentang sejarah, mempelajari baik kearifan-kearifan yang dilakukan oleh para pendahulu kita maupun kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh pendahulu kita. Untuk apa? Agar ke depan kita menjadi lebih baik. Itulah esensi dari Cokro Manggilingan. Bagaimana kita menggunakan dimensi masa lalu, belajar mengevaluasi dimensi lalu, dimensi saat ini untuk perbaikan di dimensi yang akan datang. Saya kira demikian dari Om Bob. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan-kesalahan dari Om Bob, silakan tulis kolom komentar. Semoga Om Bob bisa merevisi. Kalau saya beberkan tentang silsilah beliau terlalu panjang sekali. Sepanjang Imperium Mataram itu sendiri yang masih berdiri sampai sekarang. Ya, keturunan-keturunan beliau. Dan satu lagi sebelum saya tutup janji Om Bob, dari beliaulah benang merah antara perjanjian kesepakatan Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan, bahwa Raja ke-7 Mataram adalah raja dari keturunan darah Giring. Siapa itu? Beliau adalah putra, salah satu putra dari Amangkurat Agung, dari istri Putri Kencono. Putri Kencono Semarang, Raden Ayu Kencono Semarang. Beliau adalah berdarah Kajoran Pajang. Ini menurut catatan dari Purwati. Karena ada juga literasi yang mengatakan dari Putri Labuhan lahirlah Raden Mas Derajat yang kelak menjadi Pakubuwono pertama, Raja ke-7 Mataram. Ini setelah Amangkurat Agung ada Amangkurat II yang disebut dengan Amangkurat Ampral. Ampral, kakak dari Raden Derajat, yaitu Ampral, Raden Rahmat dan Derajat. Ini Giringan. Nanti kita bahas lagi siapa beliau. Mari kita belajar sejarah secara arif, semua terkait dengan sejarah, baik itu kearifan, baik itu kesalahan-kesalahan daripada leluhur-leluhur kita, agar ke depan kita generasi yang mengugemi nilai-nilai luhur orang Jawa bisa tetap lestari. Demikian nanti terkait dengan Trah Pakubuwono maupun dari beliau Amangkurat II akan Om Bob babar di tempat yang semestinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udut, salam ngopi dari Om Bob.